Hai sobat, apa kabar? Pernah dengar tentang tes warteg? Tes ini memiliki tampilan 8 kotak yang masing-masing berisi elemen grafis sederhana seperti titik, garis lengkung, atau bentuk geometris. Tugas peserta tes adalah melanjutkan gambar dalam setiap kotak hingga membentuk sesuatu yang bermakna. Tes ini bisa mengungkap kepribadian, kreativitas, dan cara berpikir seseorang dari gambar. Tes ini biasa digunakan dalam seleksi TNI, Polri, seleksi beasiswa, rekrutmen, calon karyawan dalam perusahaan, dan keperluan psikologis lainnya. Yuk kita bahas bagaimana cara dan tips mengerjakan dan apa makna masing-masing kotak. Silahkan disimak dan jangan di-skip ya sobat, agar sobat dapat memahami dan lulus tahap tes psikotes ini. Makna setiap kotak. Secara teori, titik kecil di tengah sering dikaitkan dengan dorongan awal dalam hidup dan tujuan pribadi. Jika digambar menjadi sesuatu yang besar atau berkembang, itu menunjukkan ambisi dan motivasi yang tinggi. Jika hanya diselesaikan dengan sederhana, bisa menunjukkan sifat pasif atau kurang memiliki dorongan yang kuat. Kotak 2. Secara teori, garis lengkung sering dikaitkan dengan perasaan, empati, dan hubungan sosial. Jika berkembang menjadi wajah atau sesuatu yang ekspresif, menandakan kepekaan terhadap orang lain. Jika berubah menjadi sesuatu yang abstrak atau keras, bisa menunjukkan jarak emosional atau independensi yang tinggi. Kotak 3. Secara teori, garis ini mencerminkan struktur, aturan, dan disiplin dalam hidup seseorang. Jika digambar menjadi bangunan atau objek teratur, menandakan ketertiban dan kepatuhan. Jika berubah menjadi sesuatu yang kacau, bisa menunjukkan kreativitas yang bebas dan kurang disiplin. Kotak 4. Kotak hitam melambangkan masalah, hambatan, atau tekanan psikologis. Jika diubah menjadi sesuatu yang positif, misalnya meja, rumah, atau objek bermanfaat, itu menunjukkan kemampuan mengatasi masalah. Jika dibiarkan kecil atau menjadi sesuatu yang suram, bisa menandakan ketakutan atau kecemasan. Kotak 5. Pola ini sering dikaitkan dengan daya pikir kreatif, spontanitas, dan inovasi. Jika berkembang menjadi sesuatu yang unik, bisa menandakan imajinasi yang tinggi. Jika dibuat menjadi sesuatu yang kaku atau mekanis, bisa menunjukkan pendekatan logis daripada kreatif. Kotak 6. Bentuk ini mencerminkan stabilitas, keseimbangan, dan cara berpikir logis. Jika berkembang menjadi sesuatu yang simetris atau geometris, menunjukkan pemikiran sistematis dan metodis. Jika berkembang menjadi sesuatu yang tidak beraturan, bisa menandakan sifat eksperimental atau kurang keseimbangan emosional. Kotak 7. Bentuk ini dikaitkan dengan kemampuan beradaptasi dan fleksibilitas dalam hidup.
Jika berkembang menjadi sesuatu yang melingkar penuh atau harmonis, menandakan keterbukaan dan fleksibilitas. Jika berkembang menjadi sesuatu yang tajam atau kaku, bisa menunjukkan sifat keras kepala atau kaku dalam berpikir. Kotak 8. Dua garis berpotongan sering melambangkan interaksi sosial dan cara seseorang mengambil keputusan. Jika berkembang menjadi sesuatu yang harmonis, misalnya bintang atau objek yang menyatu, menunjukkan keterampilan sosial yang baik. Jika berkembang menjadi sesuatu yang bertabrakan atau tidak seimbang, bisa menunjukkan konflik batin atau kesulitan dalam bersosialisasi. Maka dapat disimpulkan dan kita ketahui adalah gambar yang memiliki banyak sudut tajam bisa menandakan sifat tegas, agresif, atau ambisius. Gambar yang menunjukkan lengkungan menunjukkan sifat fleksibel, ramah, dan emosional. Urutan awal menggambar dapat mengungkapkan bagian kepribadian yang paling dominan. Cara mengerjakan. Pada saat ujian, biasanya peserta akan diberikan kertas yang berisi 8 kotak seperti ini saja. Peserta akan diminta untuk mengisi identitas pada bagian yang disediakan. Lalu, peserta akan diminta menyempurnakan gambar dengan waktu yang telah ditentukan oleh penguji. Setelah selesai menggambar semua kotak, instruksi penguji adalah sebagai berikut. Pertama, penguji akan menginstruksikan peserta menulis nomor urut di luar kotak, sesuai dengan urutan gambar yang sobat selesaikan terlebih dahulu. Harus di luar kotak ya sobat, jangan di dalam kotak. Apabila ditulis di dalam kotak, maka akan dianggap bagian dari gambar yang dibuat. Kedua, dari ke-8 gambar, tuliskan hanya satu gambar yang paling disukai dan beri penjelasannya. Ketiga, tuliskan hanya satu gambar yang tidak disukai dan jelaskan mengapa. Keempat, tuliskan gambar yang paling mudah dan sobat selesaikan terlebih dahulu. Kelima, tuliskan gambar yang paling sulit sobat kerjakan. Untuk instruksi 4 dan 5, jawabannya boleh sama dengan pilihan yang sudah ditulis pada instruksi 2 dan 3, dan boleh juga berbeda. Tips mengerjakan. Gunakan kreativitas. Tidak ada jawaban yang benar dan salah. Gambarlah sesuai dengan imajinasi dan kreativitas yang sobat miliki. Dan jadilah diri sendiri. Jangan berlebihan berpikir. Biarkan tangan menggambar secara alami tanpa perlu banyak perhitungan. Berikan nomor urut. Tentukan urutan menggambar, karena ini mencerminkan aspek psikologis yang sobat miliki. Gunakan detail secukupnya. Jangan terlalu sederhana atau kompleks. Sesuaikan dengan kenyamanan. Cara penilaian. Psikolog akan menganalisis hasil gambar berdasarkan beberapa faktor seperti berikut ini. Yang pertama, urutan menggambar. Hal ini menunjukkan prioritas dan cara berpikir seseorang.
Yang kedua, bentuk gambar menggambarkan kepribadian, emosi, dan cara berinteraksi dengan lingkungan. Yang ketiga, tekanan garis. Hal ini menunjukkan tingkat kepercayaan diri dan emosional. Keempat, isi gambar. Hal ini bisa menggambarkan motivasi, ketertarikan, atau bahkan ketidaksadaran individu. Sekian pembahasan kita mengenai psikotes warteg. Semoga dapat dipahami sehingga sobat lulus pada tahap ujian ini. Jangan lupa subscribe, comment, like, dan share. Dia selalu dan bahagia selalu. Seperti Kak Agam yang selalu bahagia, walau sebenarnya Kak Agam nggak baik-baik saja. Sampai jumpa.